Kenapa Indonesia dihukum? Karena melanggar statuta. Itu bukan soal Israel, soal gubernur, itu kecil itu. Menteri yang satu udah kalah, diulang lagi, yang satu mundur, yang satu jadi waketum. Berarti kan itu pemerintah. Pemerintah ikut di situ kan. Itu melanggar statuta FIFA. Oke, sahabat sepak bola, saya Yon Muiz, sore ini bersama Rahim Sukasa. RS, demikian kami dulu memanggil beliau. Oleh sahabatnya Nirwan Dermawan Bakri, dipercaya memegang Pelita Jaya di era Galatama. RS juga pernah menjabat sebagai manajer tim nasional untuk Asian Games Doha 2006. Bang Rahim juga pernah menjabat sebagai ketua badan tim nasional. Selamat sore Bang. Nah, Bang, Ya. Situasi belakangan ini sepak bola kita sedang dalam pembicaraan menyusul penghapusan tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Menurut Bang Rahim apa sih? Ya, mungkin kita semua bersedih ya. Baik. Dengan adanya pembatalan dari FIFA untuk menjadi tuan rumah ini, terutama pemain-pemain yang sudah berlatih beberapa tahun katanya ya, tapi tinggal beberapa bulan lagi tahu-tahu kita di-ban, tidak boleh jadi penyelenggara ke World Cup untuk U20. Tapi saya rasa ini juga jadi menjadi pembelajaran kita, dan kita harus cari kenapa FIFA kok menghukum kita ini, kenapa. Tidak mungkin FIFA menghukum kita karena tidak ada kesalahan, nggak mungkin, mesti ada kesalahannya, dan itu yang kita mesti tahu apa sih kesalahan kita sampai kok FIFA langsung memutuskan membatalkan. Jadi kita jadi tuan rumah. Kalau soal stadion atau soal gubernur itu sih soal kecil lah ya. Nggak mungkin lah Pemda itu bisa mengalahkan pemerintah pusat kan. 5 menit juga udah selesai itu. Jadi kita harus bangkit kembali lah menurut saya. Ini belajar dari pengalaman, jangan cepat putus asa. Dari segala musibah yang ada, pasti ada jalan keluarnya untuk bisa menjadi kita lebih baik ke depannya. Saya rasa begitu. Baik. Jadi saran Bang Rahim ini bagaimana untuk ke depan menghadapi situasi yang tidak menguntungkan ini buat sepak bola kita ini? Ya, saya Selain rasa membangkitkan semangat lagi anak-anak kita ini. ya saya rasa begini, kita mengharap jangan ada sanksi-sanksi lain. Baik. Ya, kalau tidak ada sanksi-sanksi lain kan mungkin hanya tidak boleh ikut turnamen yang dibuat oleh FIFA, seperti match day ya FIFA atau Piala Dunia dan lain-lain. Moga-moga juga nggak terlalu lama lah ada sanksi-sanksi tersebut. Tapi kalau umpama di AFC masih bisa, no problem. Di AFF masih no problem. Dan di kompetisi masih bisa, no problem. Yang paling penting memang kompetisi. Baik. Di mana kompetisi kita ini harus benar-benar bersih. Ya, jangan lagi ada match fixing atau bribery atau atur-atur pertandingan dan lain-lain itu jangan ada lagi. Baik. Selama itu ada, Indonesia tidak akan maju sepak bola sampai dunia kiamat nggak akan maju. Baik. Kalau selama itu ada. Makanya kalau boleh saran tadi Pak untuk pimpinan PSSI yang sekarang, jangan pakai orang-orang yang sudah namanya negatif di kalangan publik sepak bola kita ini. Selama itu orang masih ada, tetap mereka akan melakukan hal-hal itu berhubungan dengan uang. Ya, jadi menurut saya benar-benar kalau Pak Ketua Umum mau membersihkan sepak bola kita untuk membangkitkan kembali prestasi sepak bola kita, jangan lagi pakai orang-orang itu di persepak bolaan Indonesia. Baik. Bang, penghapusan FIFA akan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Isunya beredar banyak-banyak gitu Bang. Ya. Macam-macam lah. Menurut Bang Rahim, yang Bang Rahim ketahui apa sih sebenarnya? Begini, saya lihat orang pada marah-marah lah, inilah, itulah, masalah Israel, masalah gubernur. Kalau menurut saya, itu masalah kecil. Baik. Gubernur cuma 2 orang. Gubernur kita 30 lebih kan, 2 orang nggak setuju. Kalau pemerintah pusat telepon, selesai kok semuanya. Rubah itu kata-kata itu, rubah. Dan soal Israel, itu masalah kecil kok. Kan kalau kita mau jadi tuan rumah World Cup, kan udah ada formnya tuh. Harus mesti ini semua udah disetujui.
sama kita, makanya kita menang di bidding itu. Oke. Karena semua syarat-syaratnya sudah di-okein. Nah, menurut saya itu masalah kecil. Yang itu yang diketahui oleh masyarakat umum sebenarnya. Tapi kalau menurut saya, yang paling fatal itu kita menyalahi statuta FIFA. Itu yang fatal. Yang namanya statuta FIFA itu kalau kitab sucinya FIFA lah. Kalau kalian melanggar, mau tidak mau pasti kena hukum. Mau tidak mau, kalau nggak mau, Infantino bisa dihukum sama exco yang lain kan? Ya. Apa yang salah dari kita karena melanggar statuta FIFA? Di statuta FIFA kan ada pemerintah tidak boleh intervensi ikut campur dalam soal internal federasinya. Kalau pemerintah intervensi maka kena hukum, di-ban kan seperti yang lalu-lalu. Nah, ini sekarang Kongres yang kemarin 2 menteri jadi ketum dan waketum. Oke. Menteri yang satu udah kalah, diulang lagi, yang satu mundur, yang satu jadi waketum. Berarti kan itu pemerintah. Pemerintah ikut di situ kan. Itu melanggar statuta FIFA. Nah, kalau pemerintah udah ikut campur di situ dan melanggar statuta FIFA, nggak bisa apa-apa lagi FIFA. Nanti orang lain juga begitu, negeri lain dihukum, ya kan? Kita juga dihukum akhirnya. Nah, kalau itu yang dihukum, kita harus terima. Mungkin, nah ini yang saya sayangkan, apakah pengurus PSSI nggak baca itu statuta, ya kan? Ataukah Menteri Olahraga nggak baca itu statuta? Saya rasa mungkin mereka juga ngerti pemerintah tidak boleh ikut campur. Tapi kenapa ikut campur juga? Ya itu walau-walau, saya juga nggak tahu kenapa melakukan itu. Seharusnya kan dia tidak bisa melakukan itu karena sudah dilarang. Gitu. Bukannya tidak boleh, dilarang. Tidak boleh sama dilarang beda. Tidak boleh kalau kita mau itu kan dia bilang kan cuma nggak boleh, larangan nggak ada. Tapi ini dilarang. Jadi itu sebetulnya kalau menurut saya kenapa Indonesia dihukum karena melanggar statuta. Itu bukan soal Israel, soal gubernur, itu kecil itu. Buktinya parlemen Israel pernah datang ke Bali kan? Ya nggak ada masalah. Di Manado ada apa rumah Yahudi ya, kalau nggak salah nggak ada masalah. Tapi kalau statuta dilanggar sama aja kalau kita orang Islam melanggar isi Al-Quran kan berdosa kita. Nggak bisa bilang nggak berdosa. Demikian juga kalau kita melanggar dalam sepak bola melanggar statuta FIFA, tidak bisa tidak pasti FIFA. Tapi kan FIFA tidak terang-terangan menjelaskan bahwa hukuman ini adalah pelanggaran statuta, Bang. Ya, namanya organisasi besar tidak mau mempermalukan pemerintah kan, tapi kita sendiri yang mesti tahu. Ya kan? Kan nggak usah dikasih tahu, kita mesti tahu. Oh ya kita melanggar statuta ya karena begini. Nggak perlu dikasih tahu dong. Gitu. Dia kan nggak perlu. Oh karena ini ikut campur saya ban. Dia nggak perlu itu. Dia ban aja udah. Dia ban. Kita yang mesti ngerti kenapa di ban. Kalau orang nggak salah nggak mungkin di ban. Nggak mungkin dihukum. Kalau Jan Mois nggak salah, siapa yang mau hukum Jan Mois orang nggak salah? Tapi kalau dihukum kan pasti ada salahnya kan. Nah kita juga mesti tahu itu apa salahnya kita. Kalau saya nggak pernah ngeributin soal gubernur atau soal Israel, saya udah tahu karena pemerintah sudah semua udah ada di formnya waktu bidding. Ya kan tidak boleh ada diskriminasi, bla 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 bla. Sudah disetujui, makanya Indonesia menang. Indonesia menang karena aturannya semua udah diikutin yang untuk World Cup ini. Tapi kenapa di ban? Ya melanggar statuta. Dia melanggar statutanya kapan? Kan baru beberapa bulan lalu. Kan bukan tahun lalu. Baru beberapa bulan lalu. Indonesia udah tahu kok Israel ikut setahun yang lalu. Tahun 2022 kan lolos kualifikasi. Kan Indonesia udah tahu. Jadi bukan itu masalahnya. Jadi jangan kita melebar kemana-mana. Melebar kita lihat kesalahan kita aja sendiri. Bahwa kesalahan kita adalah melanggar statuta. Yaitu pemerintah ikut campur di dalam internal federasi. Itu yang menurut saya yang mau tidak mau FIFA harus melakukan hukuman itu. Jadi apa yang harus Erik lakukan, Bang Rahim, ke depan ini? Ya saya rasa Pak Erik harus benar-benar untuk kedepannya ya membersihkan anak-anak negatif di lingkungan sepak bola kita.
Oke lah kita nggak bisa itu ada rumah backup. Oke. Tapi 2 tahun kemudian persepak bolaan kita berprestasi bagus, masyarakat juga bisa menerima. Bagaimana tim nasional kita mau bagus kalau kompetisinya nggak bagus? Oke. Kalau kompetisinya bagus, tim nasionalnya juga kayak bagus. Jadi mulai sekarang saran saya jangan cari-cari pemain naturalisasi. Pemain-pemain naturalisasi itu kelasnya apa sih? Saya mau nanya deh. Udah berapa tahun orang naturalisasi di Indonesia? Naik kelas nggak kita? Dari 150 naik kelasnya 130 atau 140. Itu juga karena ikutin FIFA match. Jadi kita bina dulu pemain-pemain muda kita di sini sebagus-bagusnya. Dan kalau kita mau cari pemain mau dinaturalisasi, cari pemain-pemain yang punya kelas juga di Eropa. Apakah di Liga 2 atau Liga 1. Jangan Liga 4, Liga 5. Kalau Liga 4, Liga 5 lebih bagusan pemain kita kok. Gitu. Jadi kita jangan mengecilkan pemain kita juga sendiri. Karena kalau kita mengecilkan pemain kita, diketawain kita. Oke. Diketawain. Bang Rahim, waktu Erik terpilih jadi Ketua Umum PSSI pada Kongres yang lalu, banyak yang menaruh harapan kepada dia. Optimis, tapi juga tidak sedikit orang yang pesimis terhadap dia. Menurut Bang Rahim gimana? Ya saya sih biasa-biasa aja ya. Dibilang optimis, kita lihat kepengurusannya dulu. Oke. Kalau dibilang nggak optimis, ya kita maunya optimis gitu ya. Tapi menurut saya kalau memang Erik berniat baik, benar-benar berniat baik untuk membina dan membangun sepak bola Indonesia, buang tuh semua orang-orang yang mempunyai sudah image jelek di persepak bola Indonesia. Saya tahu Pak Erik pasti tahu. Kita aja orang biasa tahu, lagi beliau menteri, pasti dia tahu. Oke. Jadi selama itu orang-orang itu masih ada dan berperan, nggak akan majulah sepak bola kita. Apakah Erick Thohir punya nyali untuk membersihkan federasinya dari orang-orang lama itu? Mestinya dia punya nyali, mestinya. Dia ketua umum, kalau nggak punya nyali buat apa jadi ketua umum? Oke. Dia ketua umum, dia mestinya panggil aja orang-orang gini-gini, lu mengundurkan diri lah, lu mengundurkan diri lah, lu mengundurkan diri lah. Oke. Karena gua nggak mau pakai lu lagi, kan bisa. Oke. Jangan karena orang-orang itu mungkin yang kemarin membuat voter-voter itu pro itu karena dia, jangan kita harus tetap pakai ini, jangan. Itu hanya 1 hari aja kok. Oke. Dia bikin voter itu, habis itu melakukan hal-hal yang negatif lagi. Dan itu udah bertahun-tahun. Saya kan di PSSI lama. Apalagi sesudah zamannya siapa itu ya, itu orang-orang itu juga. Baik. Ya mungkin Pak Yon tahulah siapa orang-orangnya, nggak usah disebut. Tapi Baik. udah bukan rahasia umum siapa-siapa orang yang mesti berperan di sepak bola kita ini. Oke. Baik, sahabat sepak bola, kita sudahi obrolan sore ini bersama Rahim Sukasa dengan satu kalimat penutup: sepak bola Indonesia bersama dan selama-lamanya. Mari,